Banyak yang bilang lulusan farmasi cuma bisa kerja di apotek. Emang benar? Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas kira-kira lulusan farmasi itu bisa kerja di mana aja. Apakah emang cuman bisa di apotek doang atau bisa di industri lainnya? Aku bakal bahas di video ini ya. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa farmasi itu kita kuliahnya ada D3, S1, sama profesi apoteker. Jadi di farmasi itu kan kita belajar obat-obatan, dan lainnya juga, concern ilmu lainnya juga. Buat yang pengen tahu detailnya farmasi itu kayak gimana, bisa tonton di videoku yang ini ya. Oke, untuk menjawab pertanyaanku di awal tadi, jadi kalau farmasi itu cuma bisa kerja di apotek doang, itu salah ya guys. Selain bisa kerja di apotek, ketika kita udah profesi apoteker, bahkan kita bisa untuk buka apotek sendiri. Selain itu, lulusan farmasi juga kerjanya nggak melulu di apotek, oke? Lulusan farmasi bisa kerja di berbagai sektor industri guys. Secara farmasi itu mempelajari banyak concern ilmu kan? Oh ya guys, video ini aku buat berdasarkan riset dan data yang aku cari ya. Karena aku juga udah mulai nyari-nyari loker tentang lulusan farmasi. Dan loker-loker ini juga aku temuin di platform yang memang mereka khusus untuk share loker-loker dari perusahaan. Yaitu aku lihat loker-lokernya itu dari LinkedIn. Oke guys, langsung aja. Jadi secara garis besarnya itu lulusan farmasi jelas ya bisa kerja di sektor kesehatan. Habis itu di obat-obatan juga, dan bisa juga di makanan sama kosmetik. Oh ya, tambahan juga lulusan farmasi juga bisa kerja di pemerintahan. Nah, kerjanya di posisi apa aja tuh? Jadi bisa di product development spesialis, quality management product, quality control, staff purchase bahan baku, dan masih banyak lagi. Kita langsung ke contoh aja ya. Jadi yang pertama, kita bisa kerja di rumah sakit di bagian pelayanan obat di instalasi farmasi. Atau kita juga bisa kerja di klinik dokter atau klinik kecantikan. Yang kedua, bisa kerja di BPOM di bagian pengujian produk atau perizinan produk. Yang ketiga, bisa kerja di industri atau pabrik pembuatan obat kayak Kimia Farma, Konimex, sama Rohto. Yang belum tahu produknya Rohto itu apa, jadi produknya Rohto tuh contohnya ada tetes mata Rohto, terus juga ada skincare-nya juga dari Rohto, itu ada Skin Aqua sama Agnes. Yang keempat, kita bisa kerja di pabrik atau perusahaan makanan kayak Nestle, Yakult, sama Indofood. Dan di sana kita bisa kerja di bagian pembuatan produk atau di uji produknya. Yang kelima, kita bisa kerja di perusahaan kosmetik kayak Paragon, Martha Tilaar, sama Mustika Ratu. Jadi untuk produknya dari Paragon sendiri pasti kita tahu ada Wardah, Emina, sama Makeover. Itu semua adalah produknya dari Paragon. Terus dari Martha Tilaar itu ada produknya itu Sari Ayu. Itu guys. Nah, kerjanya di bagian apa sih? Jadi kerjanya bisa di pembuatan atau pengujian produk, atau bisa juga di bagian penelitian untuk persiapan pembuatan produk baru. Gitu guys. Yang keenam, misal kita udah jadi apoteker nih. Kita bisa untuk jadi apoteker penanggung jawab, atau bisa juga kita jadi dosen, tapi kita harus S2 dulu. Nah, banyak banget kan industri yang bisa kita daftarin buat kita kerja di sana sebagai lulusan farmasi. Ini aku bakal ngasih tahu ke kalian contoh loker untuk lulusan farmasi ya guys. Loker ini aku ambil dari LinkedIn, jadi langsung aja. Oke, yang pertama ada loker dari Kalbe Global Media di posisi Production Scientist. Oke, jadi di sini di persyaratannya itu ada minimum bachelor degree in biologi, bioteknologi, farmasis, bioproses, chemical engineering, and bioengineering. Jadi di sini farmasi boleh untuk daftar ya guys. Yang kedua ada loker dari Konimex. Di sini ada dia buka loker di posisi Analytical Development Officer. Jadi di sini kita langsung ke poin yang kedua, itu ada dikhususkan untuk lulusan profesi apoteker aja guys, gitu. Oke, selain bisa kerja berdasarkan spesifikasi sebagai lulusan farmasi bisa juga kerja di luar jurusan farmasi guys. Oke, ini bisa jadi opsi ya, semisal kalian nggak pengen kerja di kefarmasian atau kalian pengen kerja di industri selain kesehatan,
obat-obatan, makanan, kosmetik, ini bisa jadi pilihan kalian ya. Jadi kalian jangan khawatir karena banyak banget perusahaan atau industri-industri yang mereka bikin lokernya itu ditujukan untuk semua jurusan. Jadi tidak spesifik di lulusan farmasi aja. Dia bener-bener lokernya itu untuk semua jurusan, boleh daftar dan boleh kerja. Aku bakal ngasih contoh lagi, contoh loker-loker yang dimana spesifikasinya itu ditujukan untuk semua jurusan ya guys. Lagi-lagi aku juga ambil loker ini dari LinkedIn karena yang terpercaya, langsung diposting sama perusahaannya. Oke, yang pertama ada loker dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, yaitu di Sariroti. Oke, dia ada di Bukalowongan di Field Koordinator Tangerang Kota. Itu posisinya ya guys. Dan di sini kualifikasi di poin pertama kita bisa lihat itu minimal pendidikan D3 semua jurusan. Nah, kita kan S1, minimalnya D3 dan semua jurusan. Itu kita bisa daftar di situ. Terus loker yang kedua ini ada dari Kompas TV. Dia di sini kualifikasinya kita langsung ke poin yang kedua, itu ada minimal S1 segala jurusan. Jadi S1 apapun kita bisa daftar di Kompas TV ini. Dia ada buka loker di posisi konten kreator guys. Dan masih banyak lagi loker-loker yang dikeluarin sama perusahaan-perusahaan di mana mereka buka lokernya itu buat semua jurusan guys. Atau kita bisa juga kayak kerja di bank sama admin, itu biasanya mereka juga buka lokernya itu untuk semua jurusan gitu guys. Jadi jangan heran ya guys, semisal ada orang yang kuliahnya apa, kerjanya apa, jadi beda gitu, nggak sinkron. Karena di dunia kerja sendiri memang ada perusahaan-perusahaan yang mereka buka lokernya itu buat semua jurusan gitu. Jadi kadang nggak sinkron, kuliahnya apa, kerjanya apa, dan itu nggak apa-apa. Oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat lulusan farmasi, kira-kira kerjanya itu bisa di mana aja, atau kalau kalian lagi bingung mau kerja di mana sebagai lulusan farmasi, semoga video ini membantu kalian. And ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you in my next video. Bye!